Salam jumpa kembali dengan saya Jonathan Sara. Saya adalah instruktur Forex dari Broker XM. Apa kabar semuanya? Rekan trader dimanapun Anda berada, semoga semua dalam keadaan baik dan tentunya sehat selalu. Rekan trader, saya mau tanya, seberapa pentingkah money management? Video singkat ini saya akan menjelaskan kepada Anda mengenai pentingnya money management di dalam trading forex. Mungkin Anda pernah mendengar cerita dari trader atau mungkin ini merupakan pengalaman Anda sendiri. Ya, ketika Anda trading, Anda kehilangan semua modal. Orang sering bilangnya MC. Dalam waktu beberapa hari saja atau bahkan dari sekali transaksi trading habis. Ya, ini pernah terjadi dan saya pun pernah mengalami. Atau mungkin Anda pernah mendengar orang yang sudah mendapatkan keuntungan atau keuntungan sudah di depan mata, tapi karena pasar berbalik arah, yang terjadi malah bukan keuntungan tetapi kerugian yang dialami. Ya, mungkin Anda pernah mengalami. Saya pun pernah mengalami. Ya. Nah, kejadian-kejadian di atas ini terjadi pada siapa saja. Bagaimana cara mengatasinya? Atau dengan menggunakan strategi apa? Atau menggunakan strategi trading yang bagaimana untuk mengatasinya? Kalau Anda belum tahu bagaimana cara mengatasi kejadian-kejadian tersebut, saya ingin sampaikan pada Anda bahwa cara mengatasinya adalah dengan money management. Ya, bagi sebagian trader, topik masalah money management ini bukanlah topik yang menarik. Ya, bahkan tidak tertarik sama sekali untuk bahas tentang money management. Lebih baik kita bicara strategi yang menguntungkan. Tapi tahukah Anda sebenarnya seberapa penting sih money management? Ya, Anda tidak tertarik, tapi ya tahu nggak sih Anda kan gitu ya. Nah, oke. Sebelum kita lanjut, saya ingin jelaskan lagi mengenai apa itu money management. Jadi money management ini adalah proses untuk mengidentifikasi resiko dan kemudian membatasi resiko tersebut pada saat memegang posisi trading. Money management atau MM singkatannya gitu ya, orang sering sebut dengan seperti itu. Ini adalah berusaha untuk melindungi modal kita dari kerugian yang besar atau kerugian yang terus-menerus. Tujuannya supaya kita tetap bisa trading. Jadi money management ini berkaitan dengan beberapa banyak modal yang berani kita resikokan, ya, atau di dalam setiap transaksi. Ya, penetapan stop loss, bagaimana mengamankan profit yang kita dapatkan. Kenapa kita harus menggunakan money management? Dalam trading, ya kita memang tidak dapat mengontrol pasar. Pasar bergerak semaunya saja. Ya, tetapi kita memiliki kemampuan untuk kita ini memang tidak memiliki kemampuan untuk menggerakkan pasar naik atau turun, tetapi yang dapat kita kontrol adalah kita ini bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, money management adalah alat untuk mengontrol modal yang kita resikokan. Jadi sistem money management ini adalah memastikan supaya kita tidak akan trading secara berlebihan yang dapat menguras seluruh modal kita. Ya, sebaliknya juga sistem money management ini memastikan kita supaya kita tidak trading terlalu sedikit pada saat ada peluang yang bagus. Oke, kita akan lihat lebih lanjut apa sih komponen money management itu. Yang pertama adalah modal. Ya, kita trading harus pakai modal. Ya, modal ini saran saya modal yang
orang sebut uang dingin. Jangan uang tabungan, uang dari menjual aset, dan sebagainya. Uang ini harus uang bebas yang kalau terjadi kerugian, ini tidak akan mempengaruhi kehidupan Anda. Kemudian yang kedua adalah resiko maksimum per transaksi. Anda harus buat hal ini. Sekali saya nge-buy, saya batasi profit, saya batasi loss. Ya, misal sekali transaksi resikonya adalah 3% misalnya, ya. Nah, jadi kalau kita membatasi dengan resiko 3%, kalau kita mengalami transaksi 10 transaksi, kemudian 7 profit, 3 loss, berarti kita masih ada 3 profit. 3 profit kali 3%, kita masih ada 12% profit. Tetapi kalau ini tidak kita batasi, tentunya akan berbahaya juga, ya. Makanya akan terjadi cerita terulang kembali sekali transaksi dana habis. Yang ketiga adalah resiko maksimum semua transaksi. Ini biasanya orang membatasinya berdasarkan margin atau berdasarkan modal. Dari 100%, kalau kerugian sudah mencapai katakanlah 30%, maka kita akan berhenti trading. Nah, ini disebut dengan resiko maksimum dari semua transaksi. Kemudian yang keempat adalah resiko risk and reward. Di dalam trading ada dikenal risk and reward, resiko dan hasil yang bisa kita peroleh. Ada risk reward 1:1, kemudian 1:2, 1:3, dan seterusnya. Artinya, misalnya resiko yang diresikokan adalah 1, tetapi reward yang bisa diperoleh adalah 5. Berarti risk reward-nya 1:5. Di dalam trading tentunya kita akan senang kalau kita bisa mendapatkan momen atau peluang risk reward 1:5. Atau kalau perlu jauh lebih besar dari itu. Ya, ini juga harus kita perhatikan mengenai risk and reward. Ya, oke, baik teman-teman semuanya. Jika Anda trading dengan cara berspekulasi, money management ini tidak terlalu penting bagi Anda. Tapi kalau Anda ingin menjadi trader yang profesional, kemudian ingin sukses trading dalam jangka panjang, maka money management adalah keharusan untuk Anda. Baik, mudah-mudahan materi singkat ini bermanfaat buat Anda semua. Jangan lupa follow semua akun media sosial, fanpage, Instagram, dan Telegram dengan nama XM Indonesia. Dan saya Jonathan Sara, dan XM mau undur diri. Salam profit, salam sehat buat Anda semua dimanapun Anda berada. Terima kasih.